Pertemuan demi pertemuan terus berlangsung dilakukan oleh KONI Pusat bersama KONIDA dan Pemprov cabur, tentunya untuk membahas cabur-cabur mana yang masuk skala prioritas yang akan diprioritaskan dalam program pembinaan di Indonesia menuju prestasi Olimpiade. Tentu sangat diharapkan cabur yang mempunyai track record lolos Olimpiade itu menjadi catatan penting untuk melihat bahwa Indonesia akan punya peluang besar untuk mewujudkan mimpi 10 besar 2032. Kita mengetahui bahwa untuk bisa lolos ke tingkat Olimpiade sangatlah tidak mudah. Prestasi demi prestasi yang diperoleh mulai dari level SEA Games, ASEAN Games sampai lolos Olimpiade tentu menjadi catatan, menjadi sebuah kurikulum yang akan digunakan untuk melihat bagaimana upaya yang harus dilakukan supaya kita bisa bukan hanya lolos, tapi kita bisa memperoleh medali di Olimpiade. Prestasi atlet Indonesia yang sudah sampai memperoleh medali emas di Olimpiade tentu dipelajari, dijadikan sebagai kurikulum untuk mendesain atlet yang akan dipersiapkan menuju Olimpiade. Tentu ini tidak main-main. Prestasi harus by design, bukan ujuk-ujuk tiba program latihan yang biasa-biasa didesain kemudian mewujudkan cita-cita besar. Tidak mungkin. Program extraordinary, pendekatan-pendekatan extraordinary, out of the box, itu menjadi kata kunci. Kita harus melakukan sesuatu yang besar sekalipun dirancang. Pilihlah mana cabur-cabur yang memang banyak medali emasnya, tentu menjadi skala prioritas utama. Kita tidak semua cabur, katakanlah ada sekitar 32 cabur Olimpiade, tentu itu tidak menjadi semuanya kita harus bina. Tetapi kita pilih mana cabur-cabur yang berpeluang kita Indonesia bisa lolos Olimpiade. Tentu kita berharap cita-cita itu menjadi target, sedangkan proses harus dilakukan secara sungguh-sungguh. Berangkat dari event PON NTT-NTB nantinya tentu didesain dengan baik, semuanya berjalan sebagaimana yang diharapkan. Prestasi harus dijunjung tinggi, prestasi tidak dijadikan sebagai sesuatu yang tidak terlalu penting, tetapi sangat penting, karena ketika atlet mencapai sebuah prestasi tentu kita bisa melihat peluangnya untuk mendapatkan prestasi yang lebih besar. Mari semua kita, para pakar olahraga, para pelatih, para stakeholder yang punya andil, yang punya keinginan untuk membangun bangsa ini lewat prestasi olahraga, kita harus bersatu padu, berpikir bersama, mewujudkan prestasi Indonesia yang hebat. Sekian.